Jadi hukum Taurat itu memandang diri. Saya lanjutkan ya. Hukum Taurat itu memandang ke diri, tetapi kasih karunia itu memandang Yesus. Ulangi ya. Hukum Taurat memandang apa? Memandang diri. Wah, kamu bodoh, atau saya jelek, saya kurang, saya miskin, saya begini. Memandang diri. Sekolah saya nggak tinggi, depositif saya nggak ada, oh saya banyak hutang. Memandang diri. Tetapi kasih karunia memandang apa? Memandang Yesus. Yesus sakit nggak? Enggak. Yesus sehat nggak? Sehat. Yesus penuh sukacita nggak? Penuh. Yesus penuh damai sejahtera nggak? Penuh. Dia damai sejahtera itu sendiri, dia sukacita itu sendiri. Yesus kaya nggak? Makmur nggak? Mulia nggak? Iya. Yesus muda, segar? Iya. Semua tentang Yesus. Jadi kalau orang Farisi menumpuk pengetahuan, mereka tidak bisa melihat Yesus. Mereka tumpuk pengetahuan, nggak bisa lihat Yesus. Jadi saudara kalau baca Alkitab saudara, atau saudara dengar khotbah hanya menumpuk pengetahuan, saudara tidak bisa melihat Yesus. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengar firman Kristus, untuk melihat lebih banyak tentang Yesus, saudara akan memperolehnya. Amin. Ya, orang Farisi bahkan berbahasa Ibrani atau berbahasa Yunani, orang-orang yang ahli, tetap tidak bisa melihat Yesus. Yesus itu di depan mereka, makan sama-sama mereka, mereka nggak bisa lihat Yahweh mereka atau Tuhan mereka, Tuhan semesta alam yang duduk di depan mereka. Ya, shalom, saudara paling dikasihi, paling dicintai oleh Tuhan Yesus, beloved. Jumpa lagi dalam tayangan kita. Ini adalah ciptaan baru. Sama-sama katakan ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, pelayanan kematian, tuntutan, dakwaan, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Kristus, suplai Tuhan, pelayanan roh yang menghidupkan sudah datang. Kita makan roti hidup, roti yang turun dari surga. Itulah Yesus yang membuat kita hidup. Kita lepas dari hukum roh, hukum dosa dan hukum maut. Maksudnya kita menerima hukum roh yang menghidupkan. Jadi hukum dosa dan hukum maut sudah tidak lagi berlaku dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah mendengar bahwa firman Tuhan itu memberikan kita hidup, memberikan kehidupan, menyembuhkan dari segala penyakit kita. Kita sudah tahu, mulai mendengar bahwa kita dalam kehidupan kita di bawah kasih karunia. Kalau orang bertanya, apalagi Pak yang harus saya lakukan? Tetap percaya Yesus dan karyanya yang sempurna. Dengan apa? Dengan memandang Yesus, mendengar penyingkapan, pewahyuan Yesus dalam seluruh Alkitab kita. Lebih besar lagi. Sampai di sorga, saudara masih akan melihat keindahan Yesus. Dan itu hidup yang menggairahkan, yang menyenangkan. Hati kita terus menyala-nyala, berkobar-kobar. Hati kita terus hangat, penuh kuasa. Jiwa kita nggak bodoh. Kita nggak berkata seperti orang lain. Ya, faktor U, udah lupa. Atau kita berkata, saya mah udah tua, udah ringkih, udah payah, udah nggak bisa naik tangga, udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nanti di kamar mandi takut jatuh. Dan orang mempercayai itu. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Ketika kita terus mendengar pewahyuan tentang Yesus, jiwa kita tidak bodoh lagi. Hati kita tidak lamban lagi. Kita smart, cerdas, hikmat Kristus. Dan luar biasanya tubuh kita mengikuti. Tubuh kita menjadi sehat, muda, kuat, segar. Dimudahkan lagi. Oh, kalau ibu-ibu senang ya. Dimudahkan lagi. Bapak-bapak juga senang. Semua juga senang. Dimudahkan lagi. Seperti Sarah, seperti Kaleb. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi semakin banyak pewahyuan.
tentang Yesus, pujiat-pujiat semakin terjadi. Kita memandang Yesus, Tuhan melihat kita iman. Tuhan melihat kepada kita ada iman maksudnya. Dan semua rahasia Yesus atau misteri Yesus itu ada di dalam Alkitab. Ya, dia memakai tipologi, memakai kiasan. Nah, kita akan lebih dalam ya, saudara, melihat beberapa tipologi. Tipologi apa? Gambaran atau kiasan tadi ya, gambaran atau bayangan atau misteri. Kalau nggak disingkapkan kita nggak tahu. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang ya, nabi-nabi itu nggak ngerti tentang Yesus. Bahkan rasul-rasul yang tinggal bersama Yesus sebelum Yesus singkapkan, mereka nggak ngerti juga. Jadi kalau saudara dan saya belum ngerti, saudara jangan kecil hati. Tapi hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Karena akan ada suplai Tuhan, roh, jiwa, tubuh. Sama-sama katakan, roh yang menyala-nyala, jiwa yang tidak bodoh dan tidak lamban lagi, dan tubuh yang kuat lagi, sehat, disegarkan. Ya, yang tadi kan dikatakan di dalam Amsal, yang menyegarkan seluruh tubuhmu. Nah, ayat-ayat yang kita mau teruskan baca selanjutnya di dalam bagian 2 dari bab ke-15 ini. Jalan menuju Emmaus, di mana Tuhan menyingkapkan dirinya kepada suami istri Kleopas. Bagaimana Tuhan tidak menunjukkan dirinya secara fisik, tetapi sama seperti pada kita. Dia menunjukkan dirinya dari setiap kata-kata atau setiap kitab dalam Alkitab, dalam tulisan yang diilhamkan Allah. Kita baca dalam Matius 14 ayat 29, Yohanes 3 ayat 14, karena banyak saya sekali-kali aja ya, nanti sudah bisa lihat tulisannya. Amsal 25 ayat 2, Bilangan 21 ayat 5 sampai 9, Keluaran 16 ayat 31, Mazmur 78 ayat 25, Mazmur 81 ayat 17, Yohanes 6 ayat 31 dan 35, Wahyu 2 ayat 17 bagian B, Bilangan 11 ayat 4. Wow, banyak ya. Saudara boleh cek aja ya di dalam buku ini. Di bagian terakhirnya ada ayat-ayatnya, referensi ayat-ayat semua ini ya ada di sini. Jadi hukum Taurat itu memandang diri. Saya lanjutkan ya. Hukum Taurat itu memandang ke diri, tetapi kasih karunia itu memandang Yesus. Ulangi ya. Hukum Taurat memandang apa? Memandang diri. Wah, kamu bodoh, kamu atau saya jelek, saya kurang, saya miskin, saya memandang diri. Sekolah saya nggak tinggi, deposito saya nggak ada, oh saya banyak hutang, memandang diri. Tetapi kasih karunia memandang apa? Memandang Yesus. Yesus sakit nggak? Enggak. Yesus sehat nggak? Sehat. Yesus penuh sukacita nggak? Penuh. Yesus penuh damai sejahtera nggak? Penuh. Dia damai sejahtera itu sendiri, dia sukacita itu sendiri. Yesus kaya nggak? Makmur nggak? Mulia nggak? Iya. Yesus muda, segar? Iya. Semua tentang Yesus. Jadi kalau orang Farisi menumpuk pengetahuan, mereka tidak bisa melihat Yesus. Mereka tumpuk pengetahuan, nggak bisa lihat Yesus. Jadi saudara kalau baca Alkitab saudara, atau saudara dengar khotbah hanya menumpuk pengetahuan, saudara tidak bisa melihat Yesus. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengar firman Kristus untuk melihat lebih banyak tentang Yesus, saudara akan memperolehnya. Amin. Ya, orang Farisi bahkan berbahasa Ibrani atau berbahasa Yunani, orang-orang yang ahli, tetap tidak bisa melihat Yesus. Yesus duduk di depan mereka. Makan sama-sama mereka nggak bisa lihat Yahweh mereka atau Tuhan mereka, Tuhan semesta alam yang duduk di depan mereka. Tetapi ya, yang diperlukan adalah bahasa apa? Bahasa apa, Pak? Bahasa roh. Ya bukan, ya hanya berdoa dalam bahasa roh, iya, tetapi bahasa yang diurapi oleh Roh Kudus, yang disampaikan, yang diwahyukan oleh Roh Kudus, seperti saudara yang mendengar kali ini, saat ini, itu menyingkapkan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Jadi membaca Alkitab dengan apa? Dengan bahasa roh. Ya jangan seperti kata teman saya, wah kalau kita mau intim dengan Yesus,
mengecup Yesus katanya gitu. Kita harus bisa berbahasa Ibrani. Bukan salah saudara bisa berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, ya teologi dalam Alkitab, bukan salah. Tetapi kalau itu yang menjadi landasannya, saudara tidak bisa melihat Yesus. Tadi saya katakan apa? Orang Farisi hafal seluruh Alkitab. Bisa berbahasa Ibrani ya karena dia orang Ibrani. Ya, atau orang-orang yang lebih ahli lagi. Bisa bahasa Yunani, Ibrani, tetapi tidak bisa melihat Yesus. Saudara, anak kecil, sederhana, dia melihat Yesus. 5 roti 2 ikan dia berikan kepada Yesus. Dia percaya Yesus bisa kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan makanan siangnya. Sederhana. Matius 14 ayat 29. Bagaimana Petrus memandang Yesus, dia berjalan di atas air. Ketika dia memandang gelombang angin, dirasakan, tenggelam dia. Kata Yesus, ketika Petrus bilang, Tuhan kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Saudara, kita sedang bicara tentang memandang ya, atau mendengar Tuhan. Dan Tuhan firman, dia katakan, come, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Yesus mengatasi ruang dan waktu. Saya sudah katakan ya, Yesus, mujizat Yesus mengatasi ruang dan waktu. Saudara memandang Yesus, mendengar firman Kristus, saudara gini, amin, tangan saya terbuka menerima Tuhan, amin, so be it, terjadilah kepadaku. Mendengar seperti itu aja. Seperti Petrus mendengar, mereka di perahu ditimbus gelombang, angin sakal, perjalanan 9 mil, baru 3 mil, nggak maju-maju semalam-malaman. Sampai gelap, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid bilang itu hantu. Tapi kemudian seorang murid berkata itu Tuhan. Dan Petrus bilang kalau kau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Dan Tuhan katakan, come. Satu kata saja, saudara. Petrus berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika orang jalan di dunia ini, perjalanan kita, tadi kita katakan ya, sudah dengar khotbah yang sebelumnya. Inilah perjalanan, mendapat pewahyuan terus lebih besar lagi tentang Yesus. Dan ketika orang even itu apa ya? Sekalipun mereka berjalan, mereka bilang saya dibawa kasih karunia, tapi mengalihkan pandangnya kepada Yesus. Walaupun seperti saya, tetap bisa khotbah nih dengan pengetahuan, tapi mengalihkan pandangnya kepada Yesus. Ketika orang bilang ini, mana bisa sih sehat terus? Padahal Yesus bilang ini, akulah kebangkitan dan hidup. Padahal Tuhan Yesus bilang ini, diampuni segala dosanya, disembuhkan mereka dari segala penyakit. Mana bisa sih? Tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tetap aja kalau balik lagi, berteriak, Tuhan tolong nggak? Tolong. All about Jesus. Semua tentang Yesus. Jadi setiap waktu kita memandang Yesus, setiap saat maka kita tidak mungkin tenggelam. Sekali lagi ya, setiap waktu kita memandang Yesus, setiap saat kita memandang Yesus, maka tidak mungkin kita tenggelam. Di dalam lautan dunia ini, di dalam suasana badai atau gelap, COVID-19, krisis ekonomi, krisis sosial, politik, apapun, saudara dan saya tidak mungkin tenggelam. Kalau apa? Kalau kita memandang Yesus. Karena itu kita terus, ya kita akan melihat bahwa kita melihat Yesus. Sama-sama katakan, kita melihat Yesus, kita memandang Yesus. Sama-sama katakan, kita melihat Yesus, kita memandang Yesus. Dari seluruh Alkitab. Ya, yang lalu saya katakan kan, Yesus sendiri menyatakan dirinya melalui kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Dan kemudian kepada murid-murid dibilang kembali dikatakan seperti itu. Kitab-kitab Musa, Pentateut, dari nyanyian-nyanyian, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Dan Tuhan itu sendiri akan menyatakan bahwa dia itu secara tipologi, secara kiasan. Nanti kita lihat ya.
Luar biasa. Nih, contoh tipologi Yesus dalam Alkitab. Nah, Tuhan katakan sendiri ya. Sekali lagi, saudara jangan lupa. Tipologi apa sih Pak? Bayangan, gambaran, kiasan, rahasia, misteri, terselubung, tertutup. Ya pokoknya yang misteri deh. Yang nggak bisa dilihat. Bayangan, gambaran. Banyak banget Pak, singkat aja. Ya udah, tipologi. Jadi di dalam perjanjian baru itu disingkapkan. Yang tadi ditutup, tertutup, yang ini disingkapkan. Yang tadi tertutup, disingkapkan. Sama-sama katakan, tertutup, disingkapkan. Artinya apa? Kita melihat yang substansi. Kita melihat yang hakikat. Kita melihat yang nyata. Kita melihat real melalui lembaran-lembaran Alkitab kita. Atau melalui khotbah-khotbah yang diurapi oleh Roh Kudus. Atau melalui buku-buku yang ditulis, diilhamkan oleh Roh Kudus. Pewahyuan Roh Kudus. Bukan pewahyuan bahasa. Tipologi oleh Tuhan Yesus. Coba ya, kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya, ingat ya, bukan otomatis. Ada universalism, inklusism yang berkata otomatis. Tuhan Yesus mati buat seluruh dunia. Betul. Tetapi orang harus ada. By grace through faith. Lewat kasih karunia, lewat iman. Melalui kasih karunia lewat iman. Nggak percaya. Beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri. Lihat ya, Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah anak manusia atau ular tembaga yang dibuat oleh Musa digantung di atas kayu. Nanti kita lihat terus ya. Jadi perjanjian lama itu penuh dengan tipologi. Maka Tuhan tadi katakan apa? Barang siapa yang percaya memandang selamat. Betul, karena gambarannya ketika orang Israel itu memberontak, menganggap mana itu makanan ringan. Bukan snack ya, makanan ringan itu artinya apa? Makanan gak ada artinya, ngenyangin juga enggak. Dihina-hina tuh mana. Maka Tuhan mengangkat perlindungannya. Dan ular-ular beludak datang. Ular beracun, memagut mereka. Banyak yang mati. Di tengah-tengah banyak yang mati, teriak sama Tuhan lagi. Tuhan bilang sama Musa, Musa bikin ular tembaga ditinggikan di atas kayu. Dan barang siapa memandang sembuh. Barang siapa memandang lukanya, tetap luka. Dan mati lama-lama karena beracun. Kena gigitan ular, beracun. Mestinya mati, memandang, sembuh. Gampang ya, gampang sekali. Ya, jadi penuh tipologi. Tuhan Yesus sendiri memakai tipologi atau kiasan ini. Maka Alkitab katakan gini, Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Allah misteri, menutupi, merahasiakan. Kok nggak dibuka aja Pak? Ya nggak murahan memang sebenarnya. Karena fokusnya kepada Yesus dan karyanya. Sampai puncaknya. Dan kita memperoleh penyingkapannya. Karena Yesus dan karya salibnya sudah terjadi. Menyelidiki sesuatu. Allah menyembunyikan misteri Yesus dan anaknya terkasih. Kenapa Pak? Supaya iblis nggak bisa lihat. Karena iblis akan mengejar itu. Sebelum Yesus itu lahir. Semua garis keturunannya mau dikejar, mau dibunuh. Makanya dia membunuh manusia terus. Ya jadi, sekarang kita lihat mana. Ya, bagaimana harusnya kita berkobar-kobar ketika kita makan mana. Roti surga. Ya, sebenarnya itu tentang memandang. Ketika orang Israel itu memandang ke atas, mereka tahu mana yang mereka makan hari ini, besok akan turun lagi. Maka makan sehari, besok akan turun lagi. Segar dari sorga. Nah, kita akan menyelidiki. Jadi bagaimana Yesus itu roti hidup dari sorga. Ya, bahkan dikatakan gini. Kalau kita katakan enak, jadi enak. Karena memang firmannya, nah kita akan cepat ya. Kita akan lihat, roti mana itu yang turun setiap hari, yang disebut roti sorga, roti dari sorga yang segar itu,
itu enak apa nggak enak? Mana yang tiap hari yang segar yang kita tadi katakan, oh sekarang saya kalau gitu tahu. Perjalanan saya di bawah kasih karunia itu ada memandang Yesus terus, artinya kita dengar Yesus terus, artinya kita makan Yesus terus, itu enak apa nggak enak? Ternyata begini, ketika orang bilang gini, enak jadi enak, karena memang enak. Kalau orang bilang gini, nggak enak, wah belum apa-apa baru dengar kasih karunia darahnya udah naik tuh. Wah itu yang sesat itu ya. Wah itu tuh license to sin tuh. Hatinya bernyala-nyala. Seolah-olah dia memiliki kuasa otoritas dari Tuhan untuk mengejar dan membunuh saya misalnya. Sama aja mau ngejar, mau bunuh Rasul Paulus. Karena itu yang diberikan Rasul Paulus. Bilangan 25 ayat 5. Lalu mereka berkata, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti. Udah dikasih roti tiap hari sama Tuhan. 45 tahun. Nggak pernah meleset. Cuman Tuhan bilang ini, jangan ambil buat 2 hari. Sehari sekali. Kecuali hari Sabat. Kalau nekat, ya berulat, berbau. Kecuali hari Sabat, buat 2 hari. Itu bukti ya, bahwa roti ini roti dari surga. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan. Dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar. Itu disebutnya roti ringan. Ini kami telah muak. Sudah lihat ya? Jadi saudara kalau mendengar Injil kasih karunia yang diberitakan. Itu saudara berkata, saya muak. Memang gak enak buat saudara. Memang tidak enak. Tetapi bagi orang yang berkata gini, ini roti dari surga. Ini sedap. Ini roti yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ini lezat buat saya. Ini kehidupan saya. Ini Zoe life. Ini supply kehidupan saya. Saya tidak bisa hidup tanpa Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saya nikmati, saya mau lagi setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Saya mau lebih lagi beroleh pewahyuan tentang Yesus yang lebih besar. Saya mulai mengalami mujizat-mujizat. Saya mengalami mujizat-mujizat setiap waktu. Kalau nggak mujizat justru aneh. Setiap saat mujizat. Tapi kadang-kadang mujizat itu udah rendahan sih. Ada orang bilang gini, Pak, mujizat tuh gini Pak. Sakit kanker sembuh. Oh, bagi saya mujizat begini. Itu betul, bisa begitu. Tetapi bagi mujizat bagi saya untuk hal kesehatan, saya sehat terus. Atau saya dimudahkan lagi, beda saudara. Oh kalau memujizat harus bangkrut dulu. Orang saksi saya bangkrut, saya habis-habisan. Saya bukan hanya bangkrut, loh Pak. Saya minus miliaran rupiah, bangkrut usaha saya minus. Kemudian Tuhan memberkati saya lagi. Dan saya sekarang punya positif 10 miliar misalnya gitu. Mujizat nggak ya mujizat? Saya akui itu mujizat. Karena di Alkitab tuh dikatakan, orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang bisu berkata, orang mati dibangkitkan. Percaya. Dan itu mujizat. Dan saudara nggak perlu untuk cari banyak lah yang kayak begitu. Apa mujizat? Apa saya menghargai? Sangat menghargai semua pekerjaan Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan itulah kesembuhan itu sendiri. Bahwa Tuhan itu betul datang supaya mereka boleh hidup dan menjadi dengan segala kelimpahan. Tetapi kalau orang dipelihara dari kemuliaan kepada kemuliaan, mereka hidup dengan keluarga yang nggak perlu cerai dulu terus dipulihkan, nggak, tetapi hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Keluarga mereka diberkati, suami yang takut akan Tuhan, istri yang adalah pohon anggur yang manis di keluarga itu, anak-anak seperti tunas pohon zaitun yang diurapi di siling meja, keuangan mereka berlimpah-limpah. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Apa gitu bukan mujizat? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terus naik bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Itu yang terjadi saudara ketika kita memandang Yesus dan berkata kepada Yesus itu tidak muak. Mereka anggap mana itu sesuatu yang tidak berarti nih orang-orang ini. Ya padahal Tuhan bilang apa? Dalam Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebutnya mana. Namanya mana.
Mana itu? Mana? What is it namanya? Arti kata mana? Apa ini? Mereka belum pernah lihat. Warnanya putih seperti ketumbar. Jadi bentuk rupanya warnanya putih dan bentuknya seperti ketumbar kecil-kecil. Dan rasanya seperti kue madu. Sama-sama katakan apa rasanya? Seperti kue madu. Ya bosan Pak lama-lama. Saudara dulu waktu pertama kali Bread Talk itu muncul, Bread Talk saudara tahu ya, judul toko roti itu. Wah semua antri, kenapa? Ini roti belum pernah ada nih yang enak seperti ini nih. Ya tapi benar kan Pak, lama-lama sepi juga, bosan. Wah mahal mungkin ya, banyak saingannya. Tapi kan itu roti manusia bikin, sekarang roti malaikat. Tuhan yang bikin, fresh from the oven. Saya yakin sejuta kali bahwa itu sangat amat sangat enak sekali dan bermanfaat lagi. Disebutnya roti malaikat. Coba lihat ya, 40 tahun saya makan itu doang, wah pasti happy lah. Kaki saya nggak bengkak, tubuh saya nggak rusak, muda terus, bajunya ngikutin, sepatunya ngikutin, karena terbawa itu pengurapan yang luar biasa. Mazmur 78 ayat 25, setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan ngomong roti malaikat, mereka bilang muak. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah, mereka memang bisa ambil banyak, artinya sekenyangnya. Tapi masih banyak sisa, tapi nggak boleh disimpan. Kenapa? Mereka harus makan yang segar setiap hari. Sama-sama katakan, segar setiap hari. Nah, itu untuk sediakan buat kita, segar setiap hari. Nanti kita lihat, apa itu mana buat kita hari-hari ini. Mazmur 81 ayat 17. Tapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Atau bread yang terbaik. Waduh Tuhan, aduh haleluya ya, luar biasa saudara ya. Kalau saudara gini, misalnya tadi ada teman istri saya dari Jakarta, kalau di Bandung bakmi yang paling enak mana? Gitu kan? Sekarang kalau dia tanya, roti yang paling enak di mana? Oh di sini, roti ini nih, wah rotinya jadul tapi enak, diolesi butter, madu dari Gunung Batu, di sini nih, orang akan cari. Tetapi ini bukan hanya itu, Tuhan katakan. Tuhan yang katakan, ku beri gandum yang terbaik, atau roti yang terbaik. Ya, kalau bahasa The Message-nya, you will feast, pesta, dia bilang. Karena berlimpah-limpah nih. On my fresh baked bread, roti bakar Tuhan yang fresh. Janji Tuhan yang luar biasa ya. Dan dengan madu dari Gunung Batu. Ya tadi kalau bahasa Inggris atau The Message-nya dia bilang ini, spread with butter and rock pure honey. Bener nggak enak? Lezat nggak? Lezat saudara. Ya. Jadi saya katakan, Tuhan berikan saya madu, roti yang diolesi butter dan madu dari Gunung Batu. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang melihat Yesus, memandang Yesus. Bukti ya, Yesus mana surgawi bagi kita sekarang. Dia selalu turun buat kita. Dari perjalanan hidup kita di bawah kasih karunia, jangan takut. Saudara mempunyai roti segar, dibakar, roti bakar segar Tuhan, roti malaikat yang segar baru setiap hari. Yang apa manfaatnya Pak? Kita udah dengar yang benar ya. Udah sehat, kuat, segar, dimudahkan, otaknya cerdas, hatinya nggak takut, penuh damai, rohnya menyala-nyala. Itulah manfaat yang luar biasa, dan masih banyak lagi. Yohanes 6 ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Lihat ya, orang Israel, orang Yahudi bilang ini, nenek moyang kami. Dia nggak tahu yang ngasih makan, yaitu Yesus ada di depan dia. Dia fokusnya apa? Fisik, mana? Tapi dia bangga juga. Makan tiap hari 40 tahun. Roti dari surga. Kemudian 35, kata Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup itu. Akulah roti hidup. Jadi kalau saudara gini ya, Tuhan kata gini, akulah roti hidup. Saudara bisa mati nggak? Zoe gitu. Given life itu diberikan. Hidup yang diberikan oleh Tuhan. Barang siapa datang kepadaku,
ia tidak akan lapar lagi. Lapar aja enggak. Hanya Yesus pribadi kasih karunia yang dapat memuaskan kita, mengenyangkan kita. Ada orang, saya lihat di film, cerita tentang Holocaust. Holocaust itu apa ya? Masa Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Suatu ketika ada seorang ayah dengan seorang anak laki-lakinya baru keluar dari ghetto tempat orang Yahudi. Kemudian dibariskan mau menuju kamp konsentrasi. Dan di dalam perjalanan rombongan itu dibagikan roti sama prajurit-prajurit buat makan. Ayah dapat, anak dapat. Si anak dapat, kemudian dia lihat, dia buang ke tanah. Karena roti nggak ada arti, nggak enak. Si ayah ambil, simpen sama dia. Sudah lihat ya, ketika orang itu masih kenyang, ketika orang itu masih merasa kuat gitu ya, merasa roti apaan nih? 1 juta, mungkin 10 kali lebih enak roti yang dibikin mama saya atau beli di sana. Biasanya dia nggak makan roti yang mungkin udah 4 hari, mungkin. Yang mungkin udah mulai bau tengik, tapi ayahnya simpan. 1 hari di kamp konsentrasi, 2 hari di kamp konsentrasi, dia nggak makan. 3 hari, 4 hari. 5 hari, 6 hari, 7 hari, kecoa dimakan, saudara. Itu yang terjadi orang tuh. Waduh, makanya kelaparan. Makanya Tuhan bilang gini, ia tidak akan lapar lagi. Ya, karena Yesus yang memuaskan. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Apalagi haus. Saudara nonton Bear Grylls itu yang orang yang suka masuk hutan, masuk apa untuk survival. Maaf ya, kencingnya sendiri dimakan, diminum saudara kalau haus. Air di tekungan gitu penuh kotoran burung, diminum juga saudara. Kalau haus. Tapi Yesus bilang kamu tidak akan haus lagi. Ya, firman Tuhan air yang murni yang melegakan, menyegarkan. Jadi bukan hanya makanan ya, tapi kita lagi ngomong mana ya. Yesus katakan yang makan dagingku, yang minum darahku. Sehat lagi, kuat lagi roh, jiwa dan tubuhnya. Roti pemenang. Jadi tadi kita udah tangkap, wah kalau gitu roti yang turun dari sorga, yang mana itu adalah tipologi. Yang substansinya kebenaran itu Yesus. Dan kita bisa terima dia, memandang dia terus, mendengar dia terus. Dan kita nggak lapar lagi, nggak haus lagi. Kita dimudahkan, kita disegarkan, kita terima mujizat. Wahyu 2 ayat 17 bagian B. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Sampai mana? Dilihat, oh ini mata ini roti pemenang. Bukan pecundang, bukan kekalahan. Roh Kudus akan singkapkan, wahyukan tentang Yesus. Ini juga janji. Mana yang tersembunyi? Bagi orang tersembunyi. Bagi tadi orang Israel tersembunyi. Bahkan bagi bajingan-bajingan. Haleluya, disebutnya bajingan saudara memang di Alkitab. Nanti kita baca ya. Bahwa mana itu nggak enak. Coba ya, baca ya. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan, nah sebutnya gitu ya, yang ada di antara mereka kerasukan nafsu rakus. Nah, nafsu rakus ya, udah ada roti surga, masih mau makan sampah. Apa Pak makanan sampah? Hikmat dunia, nasihat-nasihat dunia, apalagi kedukun lagi, perkataan sampah, perkataan negatif. Rakus saudara. Dan orang Israel pun menangis pula, serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Nah, daging gambaran upaya diri, saudara. 6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tadi Tuhan bilang apa? Roti malaikat. Dia bilang kurus kering. Aneh ya. Tapi ini warningnya. Ketika kita bilang gini, apaan tuh Injil yang si Melki beritakan, bilang Injil Paulus lagi. Wah, hyper grace tuh. Muak saya dengernya. Itu harus diberantas tuh, sesat tuh. Bagi mereka memuakan, saudara. Benar-benar. Kaget saya.
Bagi mereka itu ketika diberitakan bahwa segala dosa kamu diampuni, kamu dibenarkan sepenuhnya, Tuhan sudah melupakan semua dosa-dosa kita dibawa air terjun darah Yesus, kita memiliki supply yang terus-menerus daripada semua kebaikan Tuhan. Apa yang Bapa punya, kita punya. Apa yang Bapa sudah capai di kayu salib, Yesus yang capai di kayu salib, itu semua diberikan buat kita. Bagi mereka, bagi telinga mereka, bagi jiwa mereka, bagi roh mereka, bagi pikiran mereka, itu memuakkan. Tapi Tuhan katakan itu bajingan. Kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi anggap roti ringan. Firman Kristus yang sangat berkuasa, yang bikin roh menyala-nyala, yang memberikan jiwa kita, pikiran kita nggak bodoh, yang memberikan hati kita nggak lamban, yang memberikan tubuh kita kuat, segar, selalu, setiap saat, setiap waktu. Dia bilang roti ringan. Muak. Dan anehnya terjadi, saudara. Ya, bagaimana karyanya begitu berharga, bagi mereka terjadi nggak berharga. Rasanya juga seperti ketumbar. Padahal diolesi madu dan gunung batu. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena mereka menggerutu seperti itu, menggerutu seperti itu, menggerutu seperti itu. Muncul ular-ular berudak. Saya bacakan aja ya, Bilangan 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak orang Israel yang mati. Tuhan, tadi saya bilang, kemudian Musa disuruh membuat ular tembaga. Tapi asal mulanya dari situ tuh. Menghina roti surga sebenarnya. Mereka bilang muak lah, mereka bilang roti ringan lah, mereka bilang hyper grace lah. Kok Bapak nyamain itu, amin? Ya iyalah, saya bicarakan Yesus dan karyanya yang sempurna. Saya sudah katakan dari awal, ini hanya tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Mereka katakan apa? Sampah, sesat. Menolak mentah-mentah. Ya kurus kering lah. Yang menghadapi seperti apa yang dunia hadapi. Alami maksudnya. Tidak mengalami apa yang Yesus alami di surga. Kok Bapak nyamain Bapak sama Yesus? Ya iya. Kebenarannya adalah Yesus kepala, saya tubuh. Kan kekristenan itu atau gereja itu adalah tubuh Kristus. Kepala sehat, tubuh sehat. Dimudahkan, disegarkan, kaya, makmur, mulia. Keluarganya sejahtera, kehidupan masa depannya penuh kemuliaan dari kemuliaan. Dibilang apa? Dibilang memuakkan. Bilangan 21 ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung. Jadi kita tahu ya, ular tedung tipologi Tuhan, ya. Tuhan buat yang buruk-buruk menjadi baik, ya. Arti dalam kehidupan kita. Dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Ya, semua orang bisa lihat salib. Ya, Yesus di atas kayu salib antara langit dan bumi. Dari bumi ditinggikan, dilihat, tapi surga menolak. Itu adalah karena apa? Dia menjadi dosa buat kita. Dosa kita. Maka setiap orang yang terpagut, setiap orang yang keracunan, tedung di ular dunia, semua orang yang keracunan pikirannya, hatinya, hari-hari ini khawatir, takut, cemas, sakit, bukan sakit COVID, sakit yang lain, karena takut, cemas, khawatir, karena tertuduh, karena dia berdosa. Merasanya dosa mengejar dia, kutuk mengejar, makanya dia bilang terpagut. Tetapi jika ia melihatnya, memandang karya Yesus, akan tetap hidup. Zoe tadi dia bilang, aku memberikan kepadamu roti hidup. Sama-sama katakan roti hidup. Yesus itu roti hidup. Saudara mau sia-siakan, saudara mau cari ilmu yang lain, mau cari pengetahuan yang lain, sekalipun dikorek-korek dari hukum Alkitab atau hukum Taurat, nggak ada kehidupan, saudara. Ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga. Jadi ini tipologi. Kenapa nggak ular bener, Pak? Tipologi. Kalau ular bener ya nggak tipologi. Jadi Tuhan tuh jadi ular, enggak. Tipologi, gambaran Yesus. Ya, dengan tembaga, penghukuman artinya. Gambaran penghukuman. Yesus di kayu salib dan menaruh pada sebuah tiang. Jadi Yesus itu sebenarnya tergambar dengan jelas
Bagi seluruh dunia, semua juga tahu salib itu. Oh, Yesus tuh, itu orang Kristen tuh. Sekarang orang Kristen, supaya tahu tuh, saudara pandang kembali tuh salib saudara di rumah saudara mungkin. Saudara lihat, siapa yang mestinya tergantung di situ? Yesus menggantikan saudara sebagai korban penebus dosa, sebagai korban bakar, sebagai korban yang banyak, semua penuh. Ya, jadi sekali lagi, berpalinglah dari luka-luka, penderitaan. Anda sendiri mulai memandang kepada Yesus, Juru Selamat, dan karyanya yang sempurna. Amin. Sudah lihat ya? Jadi gambaran di perjanjian lama, itu gambaran. Mana? Ular tembaga. Minimal kita lihat itu hari ini. Masih banyak lagi Kak? Masih banyak saudara. Tapi kalau kita lihat itu, wow. Tadi pagi aja saya masih lihat Tuhan memperdengarkan dalam khotbah, dikatakan waktu orang Israel ya dalam tulah ke-10 Passover, Paskah, semua waktu Tuhan menjelajah dan men-smite itu ya, memukul orang Mesir, semua anak sulungnya mati. Tapi ketika dia lihat rumah orang Israel yang diolesi darah, ambang atas, bawah, salib. Ya, salib. Darah, salib, darah. Ketika dia melihat darah, Tuhan katakan dalam firman-Nya dalam Keluaran 12 ayat 13. Tuhan itu Passover on them, on you, atau dia masuk ke rumah itu dan pembinasa itu lewat. Jadi saya baru melihat, waduh, bukan Tuhan yang membunuh. Tapi roh maut itu, atau kematian anak sulung itu lewat. Tapi kalau, jadi bersama-sama nih seolah-olah. Nah demikian mungkin kita hidup di tengah dunia yang gelap ini. Di mana ada COVID, ada kematian-kematian. Seperti wabah mendunia ini. Kita punya Tuhan. Yang di dalam kita, yang masuk. Luar biasa ya. Mari kita percaya penuh bahwa di dalam perjalanan kita di bawah kasih karunia yang radikal, Roh Kudus mewahyukan lebih lagi, pewahyuan lebih besar lagi, lebih banyak lagi, terus menerus tentang Yesus. Dan ketika itu banyak melimpah, terus menerus, mujizat, bahan baku mujizat, seluruh kehidupan kita, keluarga kita, seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat begitu mudah, begitu simpel, bahwa kami hanya memandang Yesus dan karyanya yang sempurna. Dari seluruh lembaran-lembaran Alkitab kami, dari apa yang kami dengar terus menerus, Roh Kudus mewahyukan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, lebih lagi pewahyuan tentang Yesus dan karyanya sempurna di kayu salib bagi kami. Karena itulah yang Tuhan sampaikan, yang tersembunyi tadinya, yang misteri, yang tertutup, sekarang tersingkap, terbuka, substansinya nyata. Begitu luar biasa. Kami mengharapkan mujizat hari ini. Saudara yang mendengar, semuanya harapkan mujizat Tuhan, karena saudara mempunyai pewahyuan Kristus. Kristus sehat, saudara sehat. Kristus kuat, segar, dimudahkan. Demikian juga saudara. Kristus kaya, mulia, makmur, mempunyai segala sesuatu. Apa yang Yesus punya itu menjadi milik saudara. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.